Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar sahabat Magnet Rezeki semua? Semoga testimoni-testimoni yang disampaikan oleh teman-teman kita bisa memberikan semangat buat teman-teman bahwa rezeki Allah memang sudah ada. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ilmu tentang jendela buram, ya. Dan ilmu ini penting sekali untuk menjadi panduan bagi kita untuk menemukan solusi, ya. Jadi karena begini, ada banyak sekali orang yang mengalami masalah, musibah, ujian, cobaan dan seterusnya yang sekarang sedang dialami, lalu kemudian yang ingin segera didapatkan adalah solusi. Mana solusinya, mana jawabannya, mana rezekinya, begitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana ingin segera untuk mendapatkan solusinya. Nah, mudah-mudahan prinsip ilmu jendela buram ini bisa memberikan gambaran buat Anda bagaimana menemukan solusi dengan cepat, ya. Oke. Mungkin Anda bisa membayangkan tentang situasi ini, ya. Anda punya waktu 30 menit, ya. Anda punya waktu 30 menit untuk bersiap-siap di rumah Anda. Lalu kemudian saat itu Anda harus berangkat menuju ke sebuah tempat dan Anda menunggu sebuah mobil, ya. Nah, mobil itu sudah janjian, ya, di di depan rumah Anda bahwa teman Anda akan menjemput Anda di jam sekian, katakanlah jam 7 pagi, ya. Tapi kemudian Anda tunggu-tunggu, ya, teman Anda ini sampai jam 7:29, ya. Kalau jam 7:30 Anda tidak berangkat, maka seluruh urusan Anda dipastikan tidak bisa berjalan, ya. Nah, selama 29 menit itu Anda bolak-balik melihat jam, gitu ya. Anda bolak-balik melihat jam, lalu kemudian gerasa gerusu, gitu ya. Terus kemudian mencoba menelepon, tapi kemudian ternyata telepon teman Anda itu nggak aktif dan seterusnya, gitu ya. Dan kemudian Anda hanya melihat di dalam rumah saja, ya. Menunggu teman Anda untuk bisa menjemput Anda. Tiba-tiba Anda membuka jendela, ya. Tiba-tiba Anda membuka jendela di menit ke-29, ya. Di jam 7:29 Anda membuka jendelanya dan ternyata mobil itu telah ada di depan rumah Anda, ya. Hanya tinggal 1 menit waktunya dan ternyata 1 menit itu sangat berharga buat Anda karena ternyata setelah itu Anda bisa menyelesaikan seluruh urusan Anda. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, selama 29 menit itu yang terjadi adalah kegalauan, kekhawatiran, kegelisahan bahwa tidak ada solusi, tidak ada mobil, tidak ada sesuatu yang memberikan jalan kesuksesan buat Anda, ya. Sama dengan kehidupan kita juga. Yang terjadi adalah sebenarnya solusi itu sudah ada. Mobil itu ternyata benar-benar jam 7 tepat sudah ada di sana, ya. Tapi kemudian karena jendela Anda buram, jendela Anda tertutup, ya, sehingga akhirnya Anda tidak melihat si mobil tersebut, ya. Nah, sehingga akhirnya yang terjadi adalah Anda mengalami kegalauan, kegelisahan yang tidak tentu arahnya. Padahal sebenarnya solusi itu sudah ada. Begitu juga dengan kehidupan Anda. Mungkin ada sebagian di antara Anda yang punya hutang sekarang ini, ditipu orang, kemudian dikhianati teman. Anda harus keluar dari rumah kontrakan Anda tanggal sekian karena Anda nggak punya uang dan seterusnya, ya. Ada berbagai macam masalah-masalah dalam kehidupan Anda. Yang sering terjadi adalah kita galau tidak jelas, gitu Bapak Ibu, ya. Galau nggak jelas, khawatir nggak jelas, ya. Kemudian kita gerasa gerusu berada di dalam rumah kita, ya, menelepon sana sini dan seterusnya. Padahal yang perlu Anda lakukan hanya 1 langkah. Apa itu? Cuci atau laplah, ya, jendela buram Anda. Buka saja itu, ya, jendela buram Anda lap dengan rapi dan seriuslah, bekerja keraslah untuk membersihkan jendela.
Nah, dengan jendela buram ini akhirnya solusi langsung terlihat. Bapak Ibu, rezeki itu sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, rezeki itu sudah ada di tengah-tengah kita. Coba Anda sekarang tahan nafas. Nggak usah lama-lama, 5 menit saja tahan nafas. Coba tahan nafas Anda. Sekarang, coba tahan nafas. Tahan? Bisa? 5 menit? Oke, saya tunggu. Ya, nggak bisa ya? Kok nggak bisa? Kenapa? Karena rezeki berupa nafas memang sudah Allah paksa masuk dalam diri kita. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Makanya nggak pernah ada orang yang gelisah dengan adanya nafas gitu ya. Karena nafas sudah ada di sekitar kita. Yang tidak mudah untuk dilakukan adalah menahan nafas. Padahal rezeki itu dipaksa masuk dalam diri kita. Seandainya kita tahu bahwa nafas itu adalah rezeki, kita nggak pernah menganggap bahwa nafas itu rezeki. Kita menganggapnya nafas itu ya taken for granted gitu, udah ada anugerah ya begitu adanya, lalu kemudian kita mengatakan bahwa itu bukan rezeki. Padahal nafas itu adalah rezeki, dan begitulah jalannya nafas, jalannya rezeki, sama seperti nafas kita. Rezeki kepada setiap orang itu dipaksa. Sekali lagi, rezeki itu datangnya dipaksa. Mungkin yang membuat kita nggak bisa bernafas adalah tertahannya hidung kita. Waktu itu ada istri saya, ya, istri saya itu saya beserta istri saya menghadiri wisuda anak kami yang kedua, ya, wisuda SD. Kemudian acaranya ya lumayan lama ya, sekitar 4 jam gitu. Sebelum acara selesai, istri saya itu gelisah gitu ya. Kemudian keringat dingin gitu. Di, aku harus pulang. Kenapa kok kamu pulangnya? Acara belum selesai, nggak enak lah begitu ya. Saya harus pulang. Kenapa? Karena ya dia masih menyusu gitu kan, masih menyusui anaknya. Ya, masih menyusui anak kami yang kelima. Akhirnya dia lari tergopoh-gopoh naik motor ya untuk pulang ke rumah dan kemudian balik kembali setelah dia selesai menyusui anaknya. Nah, saya waktu itu ketika itu saat istri saya pergi gitu ya, kemudian saya berpikir, Masya Allah, begitu jalannya rezeki ya. Begitu jalannya rezeki. Rezeki itu dipaksa. Sang bayi anak saya yang kelima itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia cuma sekedar ya, hanya sekedar dia ya merengek sedikit saja ya. Malah yang membutuhkan rezeki, yang membutuhkan untuk memberikan rezeki adalah orang yang dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekeliling kita sadar nggak? Ada banyak sekali, kita bayinya, dan banyak sekali orang-orang di sekitar kita itu mereka tuh kebelet ya. Mereka tuh sampai keringat dingin untuk memberi rezeki pada kita. Mereka tuh pengen kasih rezeki untuk kita ya. Percaya sama saya. Dan ini yang terjadi pada diri saya. Yang terjadi pada diri saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma menjadi bayi yang tepat saja. Saya cuma menjadi bayi yang tepat, lalu kemudian sedikit merengek, lalu kemudian jendela saya buka, menjadi jendela yang terbuka, menjadi jendela yang jernih, lalu kemudian ternyata yang terjadi adalah orang-orang itulah yang malah kebelet ngasihin rezeki pada saya. Sebenarnya bukannya saya bisa, Anda pun begitu, beneran, Anda pun begitu. Ya, ada sekitar 100 orang, 1000 orang di sekitar Anda yang dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beneran ini, ya. Ada banyak sekali orang yang dititipi rezeki kepada Anda semua di sekitar Anda. Saat ini, benar-benar saat ini, mereka semua sekarang sedang dititipi rezeki. Hei, kasih kepada fulan, yaitu Anda. Kasih kepada Anda ini, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah Andanya menutup jendela Anda. Jendela Anda buram. Sehingga akhirnya orang yang mau berikan rezeki juga bingung. Mau kasihnya Anda ini di mana? Anda hanya berada di dalam rumah, lalu kemudian jendela Anda tutup, lalu kemudian Anda hanya merengek, mengeluh, gelisah, galau, mengatakan bahwa rezeki tidak ada. Padahal
Masya Allah, rezeki itu berlimpah ruah ada di tengah-tengah kita seperti nafas Anda sekarang yang tidak Anda fahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ilmu magnet rezeki sebenarnya sederhana sekali. Bagaimana Anda bisa membersihkan jendela buram Anda. Maka kalau Anda sudah tahu tentang ini, tahu tentang hakikat rezeki ini, Anda nggak perlu susah-susah cari rezeki kok. Beneran, nggak perlu susah-susah cari rezeki. Yang perlu Anda lakukan adalah bersusah-susahlah, berpayah-payahlah, berikhtiarlah, bekerja keraslah untuk membersihkan jendela Anda. Jendela Anda itulah yang perlu dibersihkan. Jendela Anda itulah yang perlu dirapihkan. Bagaimana merapihkannya? Ya sudah, ya. Yang perlu Anda lakukan itu, ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah ketenangan hati bagi Anda bahwa rezeki itu sudah ada. Itu kok yang paling penting bagi Anda. Anda nggak penting rezekinya toh? Beneran ini. Anda nggak penting rezekinya. Anda hanya cuma penting bahwa Anda tenang, bahwa nafas Anda tersedia. Itu, ya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda tenang, yakin bahwa mobil yang akan menjemput Anda ada di depan, tidak tertutupi oleh jendela Anda. Itu saja kok. Maka yang perlu dilakukan adalah, ya, lambang dari jendela bersih itu adalah ketenangan. Sekali lagi, ketenangan. Cool, damai, enak, dan itu yang perlu diperjuangkan. Jadi sebenarnya hakikat kekayaan itu bukanlah memiliki harta. Sekali lagi, bukan memiliki hartanya, karena harta itu sudah ada di tengah-tengah Anda. Sudah ada di tengah-tengah Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah jiwa Anda yang tenang. Kalau sekarang Anda memiliki hutang yang banyak, kan sesuai dengan ilmu law of projection, ganti, oh iya ini amanah. Bikin tenang hati Anda. Bikin tenang, cool, adem, iya. Semua ini mungkin Anda ada salah, ya tinggal akhirnya apa yang perlu Anda lakukan? Istighfar. Minta ampun kepada Allah, berusaha keras. Lalu kemudian dekati Allah, dekati dia, ya. Lalu kemudian Anda tenang dengan itu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi yang perlu dilakukan adalah bersihkan jendela Anda, bukan cari rezeki. Bersihkan. Tandanya jendela bersih adalah hati Anda yang tenang. Kalau hati Anda tenang, maka di situ rezeki pasti datang. Oke, saya doakan semoga Anda semua yang mendengarkan audio ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah. Yang paling penting adalah jiwa Anda yang tenang. Kejar itu, perjuangkan itu, mati-matian perjuangkan agar hati Anda menjadi tenang.